Tahukah kalian kalau Gunung Dempo pada masa Megalitikum dijadikan kiblat bangunan suci masyarakat prasejarah di bumi Besemah pada zaman dahulu? Dan diyakini oleh para budayawan bahwa Gunung Dempo menjadi tempat pertapaan yang agung pada masanya, sehingga nama aslinya bukanlah Gunung Dempo. Nah, penasaran nggak bagaimana pernyataan tersebut bisa dilontarkan oleh para peneliti dan budayawan? Tonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang tertinggal. Sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1932 oleh Van der Hoop dengan judul Megalithic Remains in Sumatra. Buku itu memberikan suatu perspektif baru dan menolak berbagai hipotesa dan teori sebelumnya yang menganggap bahwa peninggalan arkeologi yang terdiri atas pahatan-pahatan terhadap batu-batu besar, arca batu dan gambar-gambar yang tertera dalam bilik-bilik batu di Tanah Besemah, Sumatera Selatan bukan merupakan tinggalan dari masa Hindu. Perspektif yang dilontarkan Van der Hoop merupakan hasil penelitian yang sistematis dan cermat, dan kemudian ia sampai pada kesimpulan bahwa peninggalan arca batu di dataran tinggi Besemah adalah merupakan peninggalan tradisi megalitik. Akhirnya perdebatan dan spekulasi yang berkembang sejak tahun 1850 dianggap selesai. Nah, lalu di tahun 1936 atau 4 tahun setelah itu dilaporkan oleh C.V. Schuler mengenai penemuannya di salah satu kubur bilik batu di Kampung Jarai, yaitu adanya gambar-gambar dan lukisan yang terpampang di balik dinding-dinding kamar bilik batu tersebut. Dari laporan itu kemudian banyak peneliti tertarik mengunjungi Sumatera Selatan untuk meneliti tentang karya seni purba yang ada di bumi Besemah. Salah satunya adalah Frederick Martin Schneider dengan sejumlah tulisannya diantaranya Prehistoric Monument in Sumatra, lalu terbit bukunya dengan judul An Olive Visit with Sumatra yang membahas mengenai arca gajah yang memiliki hubungan dengan upacara megalitik dan pemenggalan kepala atau mengayau di Pulau Nias. Ternyata megalitik Pasemah memiliki daya tarik yang begitu kuat di kalangan peneliti prasejarah. Di penghujung tahun 1945 muncul von Hein-Geldern yang menyebutkan peninggalan megalitik Pasemah dengan istilah strongly dynamic agitate, terutama ditunjukkan pada peninggalan yang berbentuk arca dan pahatan. Hal yang penting dalam tulisan itu tidak hanya untuk pada aspek bentuk dan gaya maupun tipe peninggalan megalitik Pasemah, tetapi memaparkan hipotesa baru dengan memberikan dasar kekuatan tentang migrasi awal bangsa Australanesia yang tiba di dataran tinggi Pasemah Sumatera. Pendapat ini kemudian menjadi pemikiran peneliti lainnya, karena belum pernah disinggung sebelumnya walau telah diteliti oleh berbagai ahli. Peradaban megalitik Pasemah masih juga menyisakan sejumlah pertanyaan di benak para peneliti Indonesia, sehingga penelitian-penelitian arkeologi tetap dilakukan terutama untuk menambah data dan memperjelas kedudukan budaya Pasemah dalam konteks prasejarah Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Para peneliti Indonesia yang pernah terlibat secara langsung dan mengkaji secara dalam tentang budaya megalitik Pasemah seperti R.P. Sujono, Teguh Asmar, Haris Sukendar, Bagio Prasetyo, dan Kristiantina Indriastuti dari Balai Arkeologi Palembang. Ketertarikan terhadap megalitik Pasemah tampaknya belum juga surut. Terbukti lahirnya sebuah disertasi di akhir tahun 2015 yang ditulis oleh R.R. Triwurjani dengan judul Arca-Arca Megalitik Pasemah, Sumatera Selatan berdasarkan kajian semiotik. Menurutnya bahwa penggambaran arca Pasemah tidak begitu natural, tapi jelas mengisyaratkan individu manusia dengan komponen-komponen kepala, badan, tangan, dan kaki yang digambarkan secara jelas dalam pengarcaan. Cara penggambarannya yang tidak harfiah, seperti mata melotot, hidung datar, mulut digambarkan bulat dan besar, seperti bentuk bibir tebal, pemakaian pakaian prajurit, memakai perhiasan, membawa pedang, menunggang gajah atau kerbau. Beberapa bentuk arca digambarkan tangan kanan lebih besar dari tangan kiri, atau jari tangan digambarkan lebih besar dari tangan, dan semuanya tidak harfiah melainkan mengarah ke simbolis. Suatu artikel membicarakan peninggalan megalitik Pasemah yang ditulis dalam buku Ekspedisi Bukit Barisan yang diterbitkan Gramedia pada tahun 2011. Walau artikel itu disampaikan dengan bahasa ilmiah populer, namun menarik dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk melakukan penelitian arkeologi dengan pendekatan geoarkeologi melalui aspek kegunung apian atau vulkanologi. Karena lingkungan alam dataran tinggi Pasemah merupakan kawasan gunung api yang memiliki latar sejarah yang panjang tentang gunung api purba yang hingga kini masih perlu diwaspadai. Peristiwa-peristiwa letusan gunung api di masa lampau yang sezaman dengan periode arkeologi Pasemah belum pernah disentuh dan mungkin
sulit dipungkiri adanya hubungan antara kehidupan manusia di masa lampau. Nah, dari hasil observasi geologi, diduga bahwa Gunung Dempo dijadikan kiblat bangunan suci masyarakat megalitik Besema. Gunung, terutama gunung api aktif, di wilayah Nusantara umumnya selalu menjadi tempat yang sakral atau disucikan. Gunung api yang berbentuk kerucut, yang puncaknya menjulang tinggi menggapai langit, dipercaya sebagai tempat para dewa atau bahkan perwujudan dari dewa itu sendiri. Nah, selain menurut observasi geologi tersebut, pendapat para budayawan juga mengamini kalau Gunung Dempo pada zaman dahulu menjadi suatu tempat pertapaan yang diyakini sebagai gunung yang sakral dan agung. Bahkan Gunung Dempo yang kita kenal bukanlah nama sebenarnya. Nah, nama Gunung Dempo mulai digunakan sejak masuknya kolonial Belanda di bumi Besema. Konon, menurut cerita para budayawan, nama Gunung Dempo pada awalnya bernama Dempu atau Dimpu. Karena Gunung Dempo dipercaya sebagai tempat pertapaan yang sakral, maka banyak para pertapa zaman dahulu yang melakukan pertapaan di sekitaran Gunung Dempo. Dan orang-orang yang berhasil lulus pertapaan tersebut disebut dengan empu. Lama-kelamaan tempat pertapaan tersebut akhirnya dinamakan Dempu. Dan akhirnya gunung itu juga disebut dengan Gunung Dempu. Nah, terlepas dari apapun hasil penelitian dan pendapat para budayawan, sudah selayaknya kita sama-sama menjaga dan melestarikan warisan budaya yang telah diturunkan oleh para leluhur, agar pada masanya nanti alam bumi Besema tetap terjaga dan warisan budaya berupa peninggalan megalitikum dapat selalu dinikmati dan terus menjadi kebanggaan kita semua, bahwa ribuan tahun lalu kita pernah memiliki seniman-seniman hebat dalam mengukir dan menata batuan, sehingga memiliki nilai dan fungsi yang efisien pada zaman dahulu. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga bisa menambah informasi dari kita semua. Apabila ada kritik, saran, dan juga masukan, silakan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.